Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Haris. Selamat datang di channel Promo The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum spoiler Wudong Quancun atau Martial Universe Season 7 episode 22 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Cerita berlanjut. Di dalam sebuah ruangan gelap gulita, terdapat sebuah api kecil yang menerangi kegelapan tersebut. Di dalam gelapnya ruangan itu tampak sebuah bayangan samar dari beberapa sosok yang duduk mengelilingi meja bundar. Sosok-sosok itu berpakaian jubah hitam besar yang berasal dari masa segel iblis dan memancarkan aura mengancam yang menyelimuti ruangan. Sebuah suara serak keluar dari balik jubah hitam yang bertanya, "Apakah benar Raja Kera Kristal Api telah tewas?" Sosok berjubah hitam yang lainnya menjawab, "Iya, bahkan para kera iblis pun tak tersisa. Mungkin ini ulah murid-murid sekte Dao yang baru saja tiba pada 2 hari yang lalu. Sepertinya mereka juga telah menemukan pohon kuno Yuan abadi." Sosok jubah hitam yang sebelumnya bertanya kembali menanyakan, "Apakah kita harus menyerang? Dengan kekuatan murid sekte Dao di tambang itu, kita bisa dengan mudah merebut pohon kuno Yuan abadi." Salah seorang pemimpin di antara sosok berjubah hitam itu memberitahu, "Sekte Dao bukan sekte biasa. Jika kita tidak tahu pasti ada benih di dalam pohon kuno Yuan abadi, kita tidak perlu mengambil resiko. Buahnya mungkin berharga, tetapi tidak sebanding dengan kemarahan sekte Dao." Ia lalu juga memberikan sebuah perintah, "Kita akan menunggu beberapa hari. Jika ada benih di dalam pohon kuno Yuan abadi, itu akan menimbulkan keributan. Kirim beberapa orang untuk mengawasi tambang dengan cermat. Selain itu, jika ada benih di dalam pohon kuno Yuan abadi, maka mereka tanpa rasa ragu akan melakukan pergerakan dan bunuh siapa saja yang menghalangi mereka. Mereka yakin jika mereka berhasil mendapatkan benih pohon kuno Yuan abadi dan menyerahkannya ke gerbang Yuan, maka dosa-dosa mereka akan diampuni oleh gerbang Yuan. Dan pada saat itu juga, sekte Dao tidak akan berani menantang gerbang Yuan." Di lain sisi, tepatnya di tengah hutan lebat, terlihat sebuah cahaya matahari yang menyinari wajah seorang Lindong yang baru saja bangun dari tidurnya. Lindong kemudian melihat ke arah sebuah pohon hitam besar di depannya, di mana 5 buah merah cerah menggantung dengan gemilang tampak hampir matang. Melihat buah-buah merah cerah itu, Lindong pun berspekulasi kalau sepertinya sebentar lagi buah-buah itu akan matang. Lalu, Lindong mulai melepaskan seberkas energi mental dari istana Niwannya untuk merasakan aktivitas di sekitar hutan. Dengan energi mentalnya, ia merasakan 10 aura kuat tersembunyi di dalam hutan. Semuanya murid sekte Dao. Beberapa murid lain juga berpatroli dengan ketat di sekitar area tersebut. Selesai memantau keadaan sekitar, Lindong menarik kembali energi mentalnya dan di waktu yang sama, Lindong tiba-tiba saja didatangi oleh Ying Huan-Huan. Tak jauh dari sana, terlihat Jiang Kun dan Yuan Ling yang sedang mengobrol dengan suara pelan sambil sesekali melirik ke arah Lindong dan Ying Huan-Huan. Terlihat jelas bahwa mereka berdua kemungkinan memiliki ketertarikan pada gadis muda itu. Sambil tersenyum, Ying Huan-Huan pun seketika berkata, "Engkau memiliki energi mental yang cukup bagus." Lindong tersenyum samar. Ia sepertinya begitu terkejut dengan ketajaman indera dari Ying Huan-Huan. Biasanya, energi mentalnya cukup tersembunyi dan sulit terdeteksi oleh orang yang tidak terbiasa dengan budidaya energi mental. Menyadari Lindong yang sedikit terkejut, Ying Huan-Huan pun memberitahu meskipun dirinya fokus pada kultivasi kekuatan, tetapi energi mentalnya juga cukup baik dan memang energi mentalnya tidak sekuat milik Lindong. Hal ini membuat Lindong merasa takjub karena ia tidak menyangka bahwa Ying Huan-Huan ini berlatih dalam kekuatan Yuan dan energi mental sekaligus. Tidak heran suara sitarnya begitu misterius. Lalu, Ying Huan-Huan mengungkapkan perasaan terkejutnya terhadap misinya sekarang dengan berkata, "Aku kira misi ini akan biasa saja, tapi ternyata lebih merepotkan. Namun, aku senang ini terjadi. Jika kita bisa mendapatkan benih pohon kuno Yuan abadi, sebab itu akan sangat bermanfaat bagi sekte Dao kita." Lindong sontak terkejut dengan ketulusan dalam kata-kata Ying Huan-Huan yang sama sekali tidak ada keserakan di wajahnya. Meskipun pohon kuno Yuan abadi sangat berharga, yang ia pikirkan adalah bagaimana hal itu akan membantu sekte Dao saja. Berbeda dengan Ying Huan-Huan, Lindong yang selama ini telah mengalami banyak hal dan menjadi sangat berhati-hati. Meskipun ia memiliki kesan baik tentang sekte Dao, pikiran pertamanya saat menyadari nilai pohon kuno Yuan abadi bukanlah bagaimana ia bisa membantu sekte, melainkan bagaimana ia bisa memanfaatkannya untuk dirinya sendiri. Namun, melihat kegembiraan tulus di wajah Ying Huan-Huan, Lindong merasa sedikit terharu.
Menurutnya, sekte yang mampu menanamkan loyalitas seperti itu pada murid-muridnya adalah sekte yang benar-benar kuat. Ying Huan lalu memberitahu bahwasanya persaingan antar sekte super di wilayah Swan Timur sangat ketat. Oleh karena itu, jika kekuatan sekte Dao meningkat, maka para senior akan lebih terlindungi saat berada di luar. Ying Huan juga memuji Lindong dan berkata kalau Lindong sangat berbakat. Jika saja Lindong bergabung dengan Aula Langit, maka pencapaian Lindong sudah pasti akan spektakuler. Untungnya, Lindong kini cukup baik di Aula Kesunyian. Kalau tidak, Ying Huan mengaku sangat malas berurusan dengan orang seperti Lindong yang membuat keputusan sembarangan. Lindong tersenyum, namun tidak mengucapkan apapun untuk merespon ucapan Ying Huan. Karena Lindong memahami bahwa Ying Huan marah bukan karena alasan pribadi, tetapi karena keputusan Lindong yang dianggapnya tidak bertanggung jawab. Lindong kemudian mengatakan, santai saja, jika pohon kuno Yuan abadi ini memiliki benih, kita pasti akan membawanya pulang. Selang beberapa saat, Jiang Kun dan Yuan Ling pun mencoba mendekat dan bertanya dengan suara mereka yang terdengar cemburu. Hei, apa yang kalian bicarakan? Hal ini tentu saja membuat Lindong tertawa kecil. Namun, senyumnya seketika memudar ketika ekspresinya berubah tegang. Pasalnya, ketika ia menatap pohon kuno Yuan abadi, 5 buah merah yang tergantung di atasnya mulai bergetar hebat. Dengan penuh rasa gembira, Ying Huan memberitahu kalau buahnya sebentar lagi akan matang. Lantas, Lindong pun mulai mengamati pohon itu dengan seksama dan riak energi kuat menyebar dari dalam tubuh Lindong yang membuat tanah di sekitarnya bergetar. Wus. Tak berselang lama, 5 buah merah tiba-tiba jatuh dari pohon. Lindong melambaikan tangannya dan segera menangkap buah-buah itu dengan kekuatan hisap. Namun, perhatian semua orang bukan fokus pada buah-buah itu. Sebaliknya, mereka justru tertuju pada pohon yang terus memancarkan riak energi yang kuat. Sewaktu ini, cahaya hijau mulai menyebar dari akar pohon dan memancarkan kekuatan hidup yang luar biasa, sehingga perasaan kegembiraan terpancar dari wajah semua orang. Di momen serupa, pohon kuno Yuan abadi kembali bergetar lagi sambil memancarkan sebuah cahaya hijau terang dari cabangnya dan kekuatan hidup yang mengejutkan keluar dari dalamnya. Dengan penuh perasaan tertarik, Jiang Kun berseru, "Benih kuno Yuan abadi!" Mendengar hal ini, mata Lindong pun langsung terfokus pada cahaya hijau itu, yang mana pohon kuno Yuan abadi itu bergetar hebat lagi dengan memancarkan cahaya hijau yang menembus hutan menuju langit. Melihat hal ini, ekspresi Lindong tiba-tiba berubah seram karena situasi ini pasti akan menarik perhatian yang tidak diinginkan dan mereka harus bersiap untuk menghadapi ancaman yang datang. Di tengah hutan lebat, sebuah pilar cahaya hijau memotong langit, menciptakan pemandangan spektakuler yang langsung menarik perhatian sejauh 50 km. Selain itu, sebuah pilar terlihat turun dari langit seperti penghalang raksasa dan menciptakan keributan yang sulit diabaikan. Lindong dengan ekspresi serius menghela nafas dalam saat melihat kejadian ini. Dia menyadari bahwa membawa benih kuno Yuan abadi kembali ke sekte Dao dengan diam-diam kini menjadi hampir mustahil. Di dekatnya, wajah Ying Huan dan yang lainnya yang semula dipenuhi kegembiraan kini berubah menjadi panik. Perasaan kegelisahan tampak menyelimuti hati mereka semua. Wus, dari dalam hutan, Yuan Fang dan belasan muridnya datang dengan tergesa-gesa, tertegun melihat ekspresi semua orang yang tampak cemas. Ketika ini, Lindong berusaha menenangkan dirinya dan bertanya dengan nada serius, apakah informasi terkait hal ini sudah sampai ke sekte? Yuan Fang dengan nada pahit menjawab, seharusnya sudah. Namun, terlepas dari seberapa cepat mereka, bala bantuan mungkin baru akan tiba besok. Selain itu ada kabar buruk. Kami menemukan jejak beberapa orang di sekitar tambang. Jika tidak salah, mereka kemungkinan besar dari masa segel iblis. Mendengar hal itu, wajah Ying Huan dan yang lainnya pun perlahan-lahan semakin memucat. Lindong dengan kening berkerut mencoba bertanya, siapakah mereka? Ying Huan menjawab bahwasanya mereka adalah sebuah faksi terkenal di daratan Batu Darah. Pemimpin mereka bernama Yao Ling, adalah seorang buronan yang berada di peringkat keempat dalam daftar pencarian sekte dan kemungkinan telah mencapai ranah 9 Yuan Nirwana. Mendengar ranah itu, Lindong menjadi begitu terkejut. Ia menyadari kalau wilayah Swan Timur memang penuh dengan bahaya. Bahkan penjahat acak di sini memiliki kekuatan yang luar biasa. Usut punya usut, Yao Ling ternyata dulu adalah anggota di gerbang Yuan, tapi dia diusir karena kejahatan besar. Dia memiliki latar belakang yang kuat, sehingga gerbang Yuan tidak serius mengejarnya dan kini dia tinggal di daratan Batu Darah. Yuan Fang kemudian mengatakan, ada 3 kota dalam radius 50 km dari tambang.
Kota-kota ini penuh dengan berbagai macam orang. Keributan sebesar ini pasti akan menarik perhatian banyak pihak. Jika berita tentang benih kuno Yuan abadi tersebar, maka hal buruk pasti akan terjadi. Mendengar hal demikian, Lindong berbicara dengan tegas dan segera memberikan sebuah perintah untuk bergegas memanen benihnya sekarang. Lantas, Ying Huan-Huan pun segera maju dan memasukkan tangannya ke dalam pilar cahaya sambil meraih benih-benih bercahaya di dalamnya. Begitu Ying Huan-Huan menarik tangan dengan benih di dalamnya, pilar cahaya perlahan-lahan mulai menghilang. Ketika itu, Lindong memperhatikan dengan cermat dan melihat di tangan Ying Huan-Huan kini terdapat sebuah benih hijau tua, dipenuhi simbol alami yang memancarkan kekuatan hidup luar biasa. Setelah benih-benih itu diambil, terlihat pohon hitam yang telah kehilangan kilau hijau tua. Bahkan kekuatan hidupnya juga berkurang drastis. Batangnya yang hitam terlihat seperti logam dingin, menyebarkan perasaan dingin yang kuat. Melihat hal ini, Lindong mencoba mendekati pohon, menyentuh cabangnya yang dingin, dan segera merasakan kekuatan Yuan dalam tubuhnya menjadi lamban, seolah ditekan oleh sesuatu, sampai-sampai membuat Lindong terkejut. Ying Huan-Huan pun menjelaskan, batang pohon kuno Yuan abadi memang memiliki efek menekan energi. Hanya menyentuh akarnya bisa menghindari efek ini. Namun, pohon ini sangat berat, bahkan ahli dalam kekuatan fisik pun sulit menggerakkannya. Lindong mengangguk dan tampaknya ia begitu tertarik. Ia lalu mencoba menjejak tanah keras-keras dan memperlihatkan akar hitam yang terjerat di bawah pohon. Sewaktu Lindong meraih akar yang paling tebal, sontak ia menjadi sangat terkejut dengan beratnya pohon ini. Padahal ia sudah mengerahkan kekuatannya yang luar biasa. Namun, kesulitan ini justru membuat Lindong semakin tertarik. Dengan mengerahkan seluruh kekuatan, urat-urat di lengannya bergoyang menampakkan sisik naga hijau. Dengan kekuatan hebat itu, akhirnya Lindong berhasil mencabut pohon kuno Yuan abadi, membuat kelompok Ying Huan-Huan tertegun. Lindong tersenyum puas selepas menyadari kekuatan luar biasa pohon ini. Dengan lambaian tangan, ia langsung menyimpan pohon besar itu ke dalam tas Qiankun-nya. Saat menoleh, ia melihat Ying Huan-Huan menatapnya dengan ekspresi aneh, membuat wajahnya sedikit memerah. Namun sebelum bisa berkata apa-apa, ekspresinya tiba-tiba berubah. Tubuh Lindong bergerak cepat, menembus kanopi hutan dan muncul di langit. Tatapannya tertuju pada lusinan sosok hitam di kejauhan, yang mana tatapan mereka begitu dingin dan terkunci pada kelompok Lindong. Menyadari hal ini, kelompok Ying Huan-Huan segera mengikuti, bergabung di samping Lindong. Mata mereka juga tertuju pada sosok-sosok tersebut. Lantas, Yuan Fang langsung mengutuk saat melihat sosok-sosok hitam itu dengan mengucapkan, "Masa segel iblis, mereka memang cacingan." Pada saat ini, Lindong mengaku kalau ia kembali merasakan beberapa aura kuat mendekat yang membuatnya semakin khawatir. Sekte Dao mengirimkan lebih banyak murid, tetapi Lindong tahu bahwa jumlah mereka tidak akan cukup untuk membantu jika berita tentang benih kuno Yuan abadi tersebar. Salah satu sosok bernama Sulei tiba-tiba saja muncul dan perlahan-lahan membuka jubah hitamnya sambil berkata, "Haha, Yuan Fang, beberapa hal memang tidak bisa disembunyikan. Serahkan benih kuno Yuan abadi dengan patuh atau darah akan mengalir hari ini." Dengan penuh emosi, Yuan Fang berteriak, "Sulei, kau berani menargetkan sesuatu yang milik sekte Dao kita?" Sulei pun menjawab, "Hei, dengan benih kuno Yuan abadi, ketua kami bisa menukarnya dengan hadiah besar dari gerbang Yuan. Apa yang bisa dilakukan sekte Daomu?" Ying Huan-Huan mencoba menjelaskan kepada Lindong bahwasanya Sulei adalah orang kedua di masa segel iblis. Orang-orang memanggilnya dengan sebutan pedang petir. Dia kini berada di ranah 8 Yuan Nirwana. Sedikit informasi bahwasanya ada 6 anggota inti di masa segel iblis, semuanya dalam daftar pencarian sekte. Selain Sulei, 4 lainnya yang berada di ranah 7 Yuan Nirwana. Di waktu yang sama, tampaknya semakin banyak ahli bergegas ke lokasi mereka, membuat hati Lindong semakin tenggelam, sehingga situasinya pun menjadi semakin memburuk. Pada saat ini, Lindong dan kelompoknya menyaksikan banyak sosok yang mengeluarkan aura kuat dan mendekat dari langit, sebelum akhirnya berhenti dan melayang di atas sebuah tambang. Sewaktu Lindong mengamati sosok-sosok yang datang itu dengan hati-hati, wajahnya perlahan berubah serius saat dia merasakan tekanan yang kuat dari mereka. Jelas sekali, mereka bukanlah orang biasa. Melihat orang-orang asing itu, Yuan Fang pun memberitahu, "Lihat ke arah utara, orang yang berbaju hijau itu adalah Xiao Tian. Dia dikenal sebagai tangan iblis yang mengikis dan berada di peringkat kelima dalam daftar buronan sekte. Dia berada di ranah 8 Yuan Nirwana." Ketika Lindong menoleh dan melihat sosok Xiao Tian itu, dia tampak menyadari kalau Xiao Tian ini sepertinya berusia sekitar 30 tahun dengan aura jahat yang mengelilinginya yang tidak bisa disembunyikan. Tatapannya penuh kecurigaan saat dia melihat ke arah kelompok Lindong. Yuan Fang lanjut memberitahu,
Di selatan ada Luoyi yang dikenal sebagai tukang daging. Dia berada di peringkat ke-6 dalam daftar buronan sekte dan juga berada di ranah 8 Hewan Nirwana. Lindong melihat ke arah selatan dan melihat seorang pria berpakaian putih dengan wajah pucat. Julukan tukang daging tampaknya tidak cocok dengannya, tetapi Lindong bisa merasakan aroma darah yang samar dari tubuhnya. Pria ini jelas seorang yang kejam. Menyadari kalau dirinya dan kelompoknya sedang dikepung, Lindong pun berusaha menghela nafas pelan agar dapat tetap tenang. Lindong sebelumnya telah melalui banyak hal dan menghadapi berbagai bahaya sepanjang hidupnya, sehingga situasi kali ini seharusnya tidak akan membuatnya panik. Saat Lindong sedang berpikir keras, dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang dingin di tangannya. Dia melihat sebuah benda bulat dingin dan melihat wajah cantik Ying Wanwan di depannya. Pada saat yang bersamaan, Ying Wanwan memberikan benih kepada Lindong sambil memberikan perintah. Lindong, apapun yang terjadi, kamu harus membawa benih itu kembali. Lantas, Lindong segera menyimpan benih itu ke dalam tas sekian kuningnya dan berkata dengan lembut, jangan khawatir, situasinya belum sejauh itu. Bahkan jika sampai ke titik itu, tidak perlu gadis seperti kamu menanggung beban ini. Mendengar kata benih kuno Yuan abadi, Xiaotian, Sule dan rekannya bernama Luoyi seketika menjadi begitu bernafsu untuk merebutnya. Pada saat ini, Lindong terlihat sedang menatap Yuan Fang dengan tatapan penasaran. Ia berkata, aku belum pernah melihat benih kuno Yuan abadi. Bisakah Nona Yuan Fang mengeluarkannya agar aku bisa melihatnya? Di saat wajah Yuan Fang menjadi dingin, Lindong perlahan-lahan maju dari sampingnya dan mencoba memindai wajah semua orang dengan energi mentalnya. Selepas memindainya, Lindong kemudian langsung mencetak wajah-wajah itu ke dalam batu giok dan melemparkannya ke tangan murid-murid sekte Dao di bawah. Setelah itu, Lindong mengatakan kepada rekan-rekannya, apapun yang terjadi hari ini, selama satu orang kembali ke sekte Dao dan menyerahkan batu giok ini kepada sesepuh, mereka akan tahu apa yang harus dilakukan. Lindong dengan sengaja menggunakan nama besar sekte Dao sebagai ancaman untuk mengancam Luoyi, Xiaotian, dan Sule. Meskipun mereka bertiga adalah individu yang kuat, namun sekte Dao adalah salah satu dari 8 sekte besar, dan jika kemarahannya ditumpahkan pada mereka bertiga, mereka mungkin tidak mampu melawan. Luoyi mengejek dan mengucapkan, sungguh taktik yang kejam. Tapi apakah kau tidak takut? Kami akan sama kejamnya dan membantai kalian semua. Bukannya merasa takut, Lindong justru memberikan jawaban untuk membuat Luoyi merasa tertantang. Lantas, aura ganas dari Luoyi yang mengejutkan menyebar dari tubuhnya, membuat banyak orang merasa takut. Mereka melihat murid sekte Dao ini lebih kejam daripada mereka. Di sampingnya, Yuan Fang, Ying Wanwan, dan yang lainnya saling melirik. Mereka tahu untuk menghadapi karakter jahat ini, mereka harus lebih kejam. Luoyi lalu berkata, zaman benar-benar berubah. Seorang bocah yang masih berada di ranah 5 Hewan Nirwana berani bertindak begitu arogan di depanku. Apakah murid-murid sekte Dao hari ini semua tidak tahu batas mereka? Pada saat ini, Yuan Fang dan yang lainnya menatap Xiaotian dengan cemas. Jika dia menyerang mereka sekarang, situasinya akan semakin buruk. Xiaotian tiba-tiba bertanya dengan tatapan yang tertuju pada Ying Wanwan, kamu Ying Wanwan bukan? Hal barusan seketika membuat Ying Wanwan tampak bingung, karena jelas Ying Wanwan sama sekali tidak mengenali Xiaotian. Xiaotian pun memberitahu bahwasanya dirinya biasanya akan ikut campur dalam masalah seperti ini, tetapi dirinya masih berhutang budi pada kakak Ying Wanwan, yaitu Ying Xiaoxiao. Oleh karena itu ia tidak akan ikut campur dalam masalah kali ini. Ucapan dari Xiaotian barusan benar-benar membuat Lindong dan yang lainnya merasa terkejut sekaligus merasa lega. Berbeda dengan Sule dan Luoyi, mereka berdua justru menjadi begitu kesal terhadap Xiaotian. Sambil melangkah maju, Luoyi pun berkata, baiklah, karena Xiaotian tidak berani melawan bocah-bocah sekte Dao, maka aku akan melakukannya sendirian. Aku ingin melihat apa yang membuat bocah arogan ini berani sangat sombong di hadapanku. Sebelum menyerang, Luoyi sempat menantang Lindong dengan mengatakan, bocah, jika kau mampu bertahan 10 serangan dariku, aku tidak akan ikut campur lagi. Bagaimana? Lindong langsung menatap Luoyi dan senyum dingin perlahan muncul di wajahnya dan menjawab, mari kita coba. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.